mungkin Pak Mahfud kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Ada orang yang di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Waktu 4 tahun beliau bertugas untuk membenahi sektor politik, hukum, keamanan, hak asasi manusia. Itu beliau. Kenapa memorinya setahun terakhir? Sudah saya katakan, saya tuh kagetnya sejak tahun 2022. Terus terang, 2022 tuh sudah mulai muncul gerakan-gerakan. Ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Bahkan udah datang ke saya dilobi juga itu. Saya dilobi juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh, jadi termasuk Prof Mahfud di lobi nih? Oh iya. Oke, siapa yang melobi? Oh, nantilah. Nanti harus ditulis 10 tahun yang akan datang. Buku putih ya, Prof? Ya, buku putih nanti, jangan sekarang. Masih ada, orang-orangnya masih hafal di sini semua. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polkam. Betul. Menko Polkam loh. Itu bukan jabatan main-main. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden perkara keamanan. Betul. Perkara hukum dan hak asasi manusia. Perkara politik. Jadi sebenarnya Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja, tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Bukan itu masalahnya, ini masalah konstitusi, Bu. Masalah konstitusi. Tidak boleh begitu. Sekarang ini banyak demokrasi itu mau ditelikung dengan konstitusi. Dan yang paling menyedihkan yang digunakan sekarang pengadilan. Hukum ya? Dulu tidak ada yang gunakan pengadilan. Otoriter ya otoriter gitu aja. Sekarang pakai pengadilan. Iya kan? Dan kita mengatakan ini udah terbukti. Ya kan? Udah terbukti kan? Putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Pengadilan Jakarta Utara kan semuanya menorak-norak semua tuh. Akhirnya diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi, salah. Diputus lagi oleh MK, itu salah. Itu menggunakan pengadilan. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia? Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, semuanya jadi berubah. Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? Jadi saya tidak di waktu Menko. Saya bergerak dengan cara saya. Oleh sebab itu saya ikut menggagalkan upaya itu. Iya kan? Saya ikut menggagal. Termasuk partai apa yang tiba-tiba menang di pengadilan mau menunda pemilu. Itu kan mau memperpanjang jabatan. Isinya itu, keputusannya itu, tahapan pemilu harus diulangi dari awal. Iya kan? Ingat kan? Di bulan April tahun 2023. Coba. Tahapan pemilu sudah selesai. Pencalonan udah. Tiba-tiba muncul putusan Pengadilan Jakarta Utara. Tentu kita tidak bisa mengatakan, oh itu yang main ini, itu gitu. Tapi kita tahulah itu. Ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Bahkan udah datang ke saya dilobi juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh, jadi termasuk Prof Mahfud di lobi nih? Oh iya. Siapa yang melobi? Oh, nantilah. Nanti harus ditulis 10 tahun yang akan datang. Buku putih ya, Prof? Ya, buku putih nanti. Jangan sekarang. Masih ada. Orang-orangnya masih hafal di sini semua. Pokoknya umroh 3 hari. Nanti kita sidang MPR kali. Pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Itu kalau main-mainkan konstitusi, kalau orang nakal kan tinggal dukungan suaranya berapa? 1/3 mengusulkan, 2/3 setuju, di voting dari 3/4 hadir, dari 3/4 itu di voting 50% setuju udah selesai. Bisa sehari. Kalau orang nakal, ya. Makanya moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum. Moral hukum itu penting. Nah, sejak itu saya itu mulai curiga. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Udahlah kalau nggak bisa 1 periode, tambah 2 tahun aja, kan COVID-nya 2 tahun. Dan itu bisa dengan ketetapan MPR dan macam-macam. Saya bilang nggak bisa. Apalagi Bu Mega keras kan. Beberapa partai keras waktu itu. Bu Mega yang paling keras. Pokoknya menolak perpanjangan, menolak apa gitu kan. Ya saya
termasuk di barisan ini, tidak bisa. Lu Pak Mahfud kan enak, bisa langsung perpanjangan jabatan menteri, iya kan? Diiming-imingin ya? Diiming-imingi, meskipun itu belum tentu juga. Tapi iming-iming itu kan menarik kalau bagi orang yang ingin Haus kekuasaan. Iya. Oke. Pak Mahfud enak, diperpanjang langsung jadi menterinya 10 tahun atau 2 tahun lagi gitu. Iya kan? Menko Polhukam apa? Wah, saya bilang bukan itu masalahnya, ini masalah konstitusi, Bung, saya bilang. Masalah konstitusi, tidak boleh begitu. Nah, yang begitu-gitu. Nah, sehingga kalau dikatakan gimana menurut Pak Mahfud demokrasi, sekarang ini banyak demokrasi itu mau ditelikung dengan konstitusi. Tentu orang banyak yang marah saya mengatakan begitu. Pak Mahfud dulu kan Menko, kenapa diem aja? Saya tidak diem waktu Menko. Saya bergerak dengan cara saya. Oleh sebab itu saya ikut menggagalkan upaya itu. Sekurang-kurangnya itu tidak boleh terjadi kan. Nah, yang seperti itu kemudian saya mulai sadar. Ya, mulai kok begini ya gitu ya. Ya kebetulan saya merasa alhamdulillah saya kalau gitu sudah di luar gitu. Sehingga saya bisa bicara lebih terbuka tentang itu dan ikut mendorong gerakan-gerakan yang ingin menyelamatkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Seperti biasa, kita mengetengahkan atau menghadirkan sebuah debat kali ini dari Profesor Mahfud MD ya, yang berhasil menjawab pertanyaan ataupun kritikan dari para pembencinya ya. Salah satunya adalah ya dalam tanda kutip pembencinya atau pengkritiknya lah ya, soal statement-statement Prof Mahfud yang akhir-akhir ini menyerang Presiden Jokowi, bukan pribadinya ya, tetapi jabatan presidennya ya. Ya, diantaranya adalah pernyataan dari Hasan Nasbi dan juga Fahri Hamzah ya. Kali ini Profesor Mahfud benar-benar membuat pernyataan yang sangat mengejutkan sekali. Dan itu terjadi di podcastnya Abraham Samad ya. Profesor Mahfud MD benar-benar jujur dan mengungkapkan di situ bahwa soal isu perpanjangan masa jabatan ataupun perpanjangan periode menjadi 3 penambahan periode, ternyata di situ memang benar-benar terjadi. Dan Profesor Mahfud MD mengungkapkan bahwa beliau saat itu pun ikut dilobi oleh orang-orangnya dalam tanda petik Presiden Jokowi ya. Dan Profesor Mahfud MD hanya mengungkapkan sedikit ataupun tidak berani membuka semuanya karena kata Prof Mahfud nih, nantilah 10 tahun kemudian akan diungkap semua bahwa orang-orangnya yang melobi pun Prof Mahfud masih ingat dengan jelas, dan itu nanti akan dibukukan tapi 10 tahun lagi ya, sebagai catatan buku putih. Dan ya mungkin tidak etis karena Presiden Jokowi kan saat ini masih menjabat, walaupun hanya beberapa hari lagi, tetapi kan Prof Mahfud masih menggunakan etika di sini. Walaupun dia menyerang jabatan presidennya, tetapi kan beliau tetap masih menggunakan etika bahwa Presiden Jokowi masih menjabat, dan itu tidak etis dan hanya memberikan sedikit-sedikit informasi saja, dan nanti 10 tahun kemudian bahwa akan terungkap semua dan akan dibukukan oleh Profesor Mahfud. Dan itu setidaknya menjawab semua pengkritik Prof Mahfud kenapa baru kali ini dia menyerang Presiden Jokowi ya, soal jabatannya, soal kepemimpinannya. Dan itu menandaskan bahwa Prof Mahfud itu konsisten. Dari beliau masih menjabat sebagai Menko Polhukam pun beliau ikut menghadang proses-proses yang akan mengkebiri demokrasi, yang akan mengkebiri konstitusi. Dan dengan berbagai dengan kekuatan yang ada, Profesor Mahfud berusaha menggagalkan itu semua. Dan itu kan suatu usaha bahwa untuk menggagalkan suatu tindakan yang tidak etis ya, tindakan yang bakal merobohkan konstitusi, yang bakal merobohkan demokrasi. Dan itu udah Profesor Mahfud lakukan ketika masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Jadi gelagat-gelagat apa, walaupun itu dilakukan oleh bosnya sendiri loh, tetapi beliau melakukan itu dengan ya menjaga etika, tetap menjaga hubungan dengan ya supaya itu tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, Profesor Mahfud kan masih ada di dalam. Jadi bagaimana? Dan untungnya itu tidak terjadi, dan Profesor Mahfud
bisa dibilang cukup berhasil menghadang langkah-langkah Presiden Jokowi dalam melanggengkan kekuasaannya. Dan itu diungkap di podcastnya Abraham Samad. Ya bagi Anda sekalian yang menonton, ingin menulis komentar silahkan ya. Tetapi kalau channel Camp TV sangat percaya sekali dengan kejujuran dari Profesor Mahfud MD. Beliau adalah yang megang teguh kejujuran, dan kami percaya bahwa apa yang diomongkan Profesor Mahfud MD itu memang benar-benar terjadi. Dan kami percaya 100%, makanya kami channel ini selalu mengetengahkan apa dan yang diungkapkan oleh Profesor Mahfud MD. Karena kami percaya Profesor Mahfud MD adalah orang yang jujur. Dan kalau Profesor Mahfud MD bukan orang yang bersih, tidak akan lama, pasti sudah masuk kotak dia. Tetapi karena Profesor Mahfud itu orang yang bersih, jadi bebas-bebas saja beliau ngomong. Masih di dalam pemerintahan, apalagi sekarang di luar pemerintahan, bebas. Kalau beliau tersandra oleh satu kasus atau dia bersih, nggak mungkin orang yang tidak bersih berani ngomong lantang, berani membelejeti pemerintahan yang sedang berkuasa. Kalau dia tidak bersih, nggak lama pasti dikasuskan, pasti kasusnya diungkap. Tetapi sampai detik ini Profesor Mahfud MD ya hanya jubir-jubirnya dari istana atau yang mengkanter dengan narasi-narasi saja. Tidak ada yang langsung melaporkan atau mengkasuskan, atau bahkan kasus-kasus yang pernah misalnya Prof Mahfud MD pernah melakukan pelanggaran atau pasti diungkit, pasti dimunculkan lagi kasusnya. Tetapi karena Profesor Mahfud MD ini bersih, jadi mau bagaimanapun ya nggak ada yang bisa mengusik. Karena itu aja kuncinya, politisi itu kalau bersih, tidak ada yang bisa menyerang dari atas, dari bawah, dari kanan, kiri, depan, belakang. Kalau dia bersih, jalannya lurus, dia akan selamat. Dan itu dipraktekkan oleh Profesor Mahfud MD. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya dari Camp TV Channel. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe ya, tolong subscribe dulu biar dapat bonus tontonan video terbaru dari Camp TV Channel. Salam waras.